Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini. Masya Allah dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa diaturkan kepada junjungan kita yang kita nantikan syafaatnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau di akhir hayatnya. Jamaah kajian bumi mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Kamis malam setiap 2 pekan sekali, yang mana kita mengkaji kitab fikih doa dan zikir, yang mana kita melanjutkan pembahasan terkait zikir kepada Allah Ta'ala adalah amalan yang paling mulia dan paling utama. Insya Allah kajian akan dibersamai oleh beliau, guru kita, Ustadz Wiramandiri Bahrun, Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, dan sambil menunggu Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kami mengajak pada jamaah untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji luas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk terus memperbarui dalam menuntut ilmu. Kemudian juga memperhatikan adab-adabnya dalam majelis serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Wira. Baik, kami informasikan kepada jamaah, insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan terdiri dari 2 sesi, yakni sesi yang pertama sesi materi. Kemudian jika masih memungkinkan kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya kepada jamaah yang nantinya hendak mengajukan pertanyaan, kami persilakan bisa diajukan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, kita sambil menunggu Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada jemaah bisa mempersiapkan diri serta bisa men-share informasi kajian pada malam hari ini. Baik, demikian untuk mukadimah dari kami. Kita menunggu Ustadz bergabung, kami silakan pada jemaah bisa bersiap-siap. وأما الآخر فيصلب Pada jemaah, kami informasikan bahwasannya alhamdulillah saya sudah bergabung di Sukuta pada malam hari ini. Oleh karena itu, kajian akan segera kita mulai dan diharapkan penonton bisa mempersiapkan diri untuk kaji. Alhamdulillah tadi kita juga sudah buka, ya. Eh, sudah kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita langsung saja tanpa memperpanjang nanti kita silakan pasti Allah Ta'ala eh, untuk waktu dan layarnya kali tafadhol masykur. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita,
terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, memberikan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, membahas kitab fikih ya Al-Dzikr, Al-Adiyah wa Dzikr yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bahas keutamaan majelis zikir. Kemudian, insya Allah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan ya ke bab yang baru, ya masih seputar tentang keutamaan zikir. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr memberikan judul Zikrullah huwa azkal a'mal wa afdoluha. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang paling mulia dan paling utama. Nanti kita akan bacakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zikir ini memang menjadi amalan yang paling utama dan juga amalan yang paling mulia. Baik, kata Syekh Abdul Razak, Inna dzikrullah jalla wa ala huwa azkal a'mal wa khairuha wa afdaluha indallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya berzikir kepada Allah jalla wa ala ini merupakan amalan yang paling mulia dan amalan yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilnya wa fi musnadil imami Ahmad wa jami' at-Tirmidzi wa sunani Ibni Majah wa mustadrak al-Hakim wa ghairiha min hadits Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, demikian juga Jami' at-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Mustadrak Al-Hakim, ya, serta sumber lainnya dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min i'ta'iz zahabi wal wariq wa khairin lakum min an talqa aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang amalan kalian yang terbaik, tentang amalan kalian yang paling mulia di sisi Rabb kalian, yang paling tinggi ya mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada memberikan sedekah berupa emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian. Kemudian ya mereka menebas leher-leher kalian, atau kalian menebas leher-leher mereka, atau mereka menebas leher-leher kalian. Maksudnya kalian saling bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, mau tidak kalian dikabarkan tentang ya amalan kalian yang terbaik, ya, yang paling mulia, yang paling tinggi, ya, mengangkat derajat kalian, dan paling baik bagi kalian lebih baik bagi kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Maka kemudian para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Mereka antusias ingin tahu apa amalan terbaik tersebut. Qala dzikrullahi ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, amalan terbaik tersebut adalah zikrullah ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Di sini ternyata menunjukkan kepada kita ternyata amalan zikir itu sangat besar sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melebihi ya amalan-amalan yang kita pandang sangat tinggi ya kedudukannya di hadapan Allah, ya, bersedekah, emas dan perak, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sekarang penjelasan hadis ini ya. Fahadal hadithul azim afada fadilat dzikr. Maka hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan zikir. Wa annahu ya'dilu itqar raqabah ya, atau itqa ar-riqab. Bahwa zikir ini setara ya dengan membebaskan budak. Wa nafaqatal amwal, dan setara dengan menafkahkan harta kita. Wal hamla 'alal khaili fi sabilillah, demikian juga ya setara dengan menunggangi hewan tunggangan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dilu darba bisayfi fi sabilillah, dan setara dengan menyabetkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zikrullah ini dia setara dengan membebaskan budak, ya menafkahkan harta, kemudian terjun ke medan jihad, ya bahkan menyabetkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya keutamaan yang sedikit ya, tapi keutamaan yang sangat besar diraih oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad takatharatin nusus bitafdili dzikir ala sadaqah bil mal wa ghairihi min al a'mal. Kemudian beliau menukilkan penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan banyak sekali nas-nas yang menyebutkan keutamaan zikir melebihi sedekah dengan harta dan amalan-amalan lainnya. Jadi barakallahu fikum, banyak sekali ya dalil yang menunjukkan bahwa zikir itu lebih afdal daripada sedekah dengan harta dan juga amalan-amalan lainnya. Tsumma aurada ya hadits Abi Darda al-mutaqaddim. Lalu beliau menyebutkan salah satu dalilnya adalah hadisnya Abu Darda yang baru saja kita bacakan tadi. Ala unabiyukum bi khairi a'malikum, dan seterusnya. Itu salah satu dalil yang menunjukkan ya bahwa zikir itu keutamaannya melebihi sedekah dengan harta dan amalan-amalan lainnya. Wa jumlatan minal ahadits al-ukhra ad-dallata ala makna nafsihi. Ya, dalla alal makna nafsihi. Demikian juga kemudian Ibnu Rajab menyampaikan hadis-hadis yang lain, sejumlah hadis yang lain yang juga menunjukkan makna yang sama. Ini yang menunjukkan bahwa zikir itu memiliki keutamaan yang lebih daripada amalan-amalan lainnya. Lalu beliau sebutkan di antara dalilnya waqad rawa Ibnu Abi Dunya kama fi targhib wa tarhib lil Mundhiri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri. Wa qala isnaduhu hasan. Kemudian Al-Mundhiri mengatakan hadisnya hasan. Anil A'mash an Salim bin Abil Ja'ad. Dari Al-A'mash, dari Salim bin Abil Ja'ad. Qala, dia mengatakan, qala li Abi Darda radhiyallahu anhu, inna rajulan a'taqa mi'ata nasmatin. Ya, dikatakan kepada Abu Darda, sesungguhnya fulan dia telah membebaskan 100 orang budak. Qala, maka Abu Darda merespon itu, ya beliau mengatakan, inna mi'ata nasmatin min mali rajulin katsir wa afdalu min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazalu lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Ya, ketika beliau diberi kabar ada orang yang membebaskan 100 orang budak, maka beliau mengatakan sesungguhnya 100 orang budak ya itu merupakan harta yang demikian banyak. Jadi dia mengeluarkan harta yang cukup banyak untuk membebaskan 100 orang budak. Wa afdal min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar. Dan yang lebih afdal daripada itu adalah iman yang tertancap kuat di sepanjang malam dan siang. Wa alla yazalu lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Dan senantiasa lisan kalian itu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, membebaskan 100 orang budak itu suatu amalan yang sangat besar pahalanya.
Tapi ada yang lebih utama daripada itu, yaitu keimanan yang tertancap kuat pada hati kalian sepanjang malam dan siang. Demikian juga lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah. Itu lebih utama, lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Fabayyana radhiyallahu anhu fadla itkir raqabah wa annahu ma'a adami fadlihi la ya'dilu mulazamata dzikr ya wal mudawamati alaih. Ya, la ya'dilu mulazamati dzikr wa mudawamata alaih. Di sini Abu Darda beliau menyebutkan keutamaan membebaskan budak. Ya, dia tidak mengingkari bahwa membebaskan budak itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, sekali lagi Abu Darda tidak mengingkari bahwa membebaskan budak ya ini pahalanya sangat luar biasa. Tapi wa annahu ma'adhami fadlihi la ya'dilu mulazamata dzikr wal mudawamata alaih. Namun walaupun itu adalah amalan yang sangat besar, dia tidak setara ya, tidak bisa melebihi konsistensi seseorang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dia berzikir kepada Allah dan dia tidak pernah meninggalkan zikirnya, maka itu lebih utama daripada dia membebaskan 100 orang budak. Waqad ja'a fi hadzal ma'na atharun katsiratun anis salaf rahimahullah. Dan telah banyak ya asar-asar yang demikian banyak dari generasi awal Islam yang menunjukkan kebenaran pernyataan Abu Darda ini. Jadi bukan hanya Abu Darda saja yang sepakat bahwa mulazamatu dzikr wa mudawamatuhu ya konsisten berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada membebaskan 100 orang budak. Bukan hanya Abu Darda saja yang berpandangan seperti itu. Tapi banyak sekali di kalangan generasi awal Islam, baik dari para sahabat, demikian juga para tabi'in, yang memiliki pandangan yang sama. Bahwa konsisten dalam berzikir kepada Allah, ini melebihi, pahalanya melebihi pahala membebaskan 100 orang budak. Kemudian beliau menyebutkan ya beberapa asar dari generasi awal Islam yang menguatkan pendapatnya Abu Darda tadi. Yaqulu Ibnu Mas'ud, yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ya, beliau mengatakan li'an usabbihallah ta'ala tasbihat ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah. Ya, contohnya ya, contoh lainnya, ucapannya Ibnu Mas'ud. Al-Imam Ibnu Mas'ud rahimahullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak tasbih, itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah yang sama dalam bentuk dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aku bertasbih kepada Allah dengan sekian tasbih, itu lebih aku sukai daripada aku menginfakkan sejumlah yang sama berupa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia bertasbih 100 kali. Maka bertasbih 100 kali ini, kata Abdullah bin Mas'ud, lebih dia sukai daripada dia bersedekah 100 keping dinar. Nah, ini kan mirip dengan ucapannya Abu Darda tadi. Ya, zikir 100 kali ini lebih aku cintai daripada aku bersedekah, ya, aku berinfak 100 keping dinar. Ya, kemudian wajalasa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, faqala Abdullah bin Mas'ud li an akhudha fi tariqin aqulu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa adadahunna dananir fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, aku berjalan, ya, aku menempuh sebuah jalan sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak ya sejumlah yang sama berupa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengulang-ulangi sepanjang jalan itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya dia ucapan itu 100 kali,
itu lebih dia sukai daripada dia berinfak ya 100 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abdullah bin Amr, maka Abdullah bin Amr bin Al-As ya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan ya li'an akhudha fi tariqin fa aqulahunna ahabbu ilayya min an ahmila adadahunna ala khailin fi sabilillah. Ya, aku mengambil suatu jalan sambil mengucapkan zikir tersebut itu lebih aku sukai daripada ya aku membiayai ya pasukan berkuda sejumlah yang sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia melakukan zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali itu lebih disukai ya daripada dia membiayai 10 orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini menunjukkan keutamaan zikir yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita tidak punya harta yang banyak ya jangan kemudian melupakan zikrullah. Karena ternyata berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, bisa mengalahkan pahala orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kadzalika qala ghairu wahidin minas sahabah wa tabi'in. Inna dzikra afdalu minas sadaqati bi adadihi minal mal. Bahkan yang demikian diucapkan bukan hanya satu saja dari kalangan para sahabat dan tabi'in tapi banyak. Ya, mereka mengatakan hal yang semisal bahwasanya zikir itu lebih afdol daripada sedekah dengan jumlah yang sama. Ya, sedekah harta dengan jumlah yang sama. Jadi 100 kali tasbih ini lebih utama daripada bersedekah 100 dinar. Demikian juga 100 kali tasbih ini lebih utama dari membiayai 100 orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, penjelasan dengan detail ini bisa kita lihat dalam kitab Jami'ul wal Hikam karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Baik, jadi kesimpulannya jangan pernah meremehkan zikir karena ternyata ya zikir tersebut melebihi pahala-pahala yang mungkin di benak sebagian orang ya mereka mengira bahwa pahalanya ini sangatlah besar tapi ternyata pahala zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih besar. Lalu beliau mengatakan, wal atharu fi hadzal ma'na anhum katsirah wa hiya la ta'ni la min qaribin wala min ba'id. Nah, kemudian di sini ada sedikit penjelasan bagi beliau ya. Jangan sampai kita itu salah paham, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita itu salah paham, kemudian kita meninggalkan amalan-amalan yang utama ini kemudian cuma zikir saja. Ini juga keliru ya. Ini juga sebuah kekeliruan. Jangan sampai ini menimbulkan persepsi bahwa kita ya sudah tinggalin amalan-amalan itu, zikir saja. Karena zikir merupakan sebaik-baik amalan. Maka beliau memberikan catatan di sini. Wal atharu fi hadzal ma'na anhum katsirah. Dan asar yang berbicara tentang makna ini itu sangatlah banyak. Dan tidaklah berarti ya baik kita lihat dari sisi yang dekat maupun dari sisi yang jauh, at-taqlil min sya'nin nafaqah fi sabilillah. Bukanlah berarti ketika zikir itu keutamaannya sangat besar, ya kita tinggalkan nafkah fisabilillah atau kita mengurangi infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wal hamli 'alal khaili fi sabilih. Demikian juga membiayai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita meninggalkan itkir raqabah, itkir riqab fi sabilih. Membebaskan budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan itu maknanya. Artinya ketika Anda sudah mengetahui keutamaan zikir, jangan kemudian nafkah fisabilillah ini Anda tinggalkan, membiayai orang yang berjihad jalan Allah Anda tinggalkan, membebaskan budak itu juga Anda tinggalkan. Jangan. Wa innamal muradu biha ya ta'liyatu sya'ni dzikir. Yang diinginkan dengan hadis-hadis dan asar-asar ini adalah untuk menunjukkan ketinggian amalan zikir. Jadi amalan tadi jangan ditinggalkan. Ya, tapi ingatlah bahwa amalan zikir itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Amalan zikir itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Wa bayanu adzimi qadrihi. Dan hadis ini ingin menunjukkan
ya menjelaskan kepada kita tentang agungnya kedudukan zikir, wa rif'ati makanatihi, dan ketinggian posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ya'dilu syai'un min hadhihi al-umur, bal innal a'mal kullahu ya wa ta'ati jami'an innama syuri'at li iqamati dzikrillah. Dan bahwasanya tidak ada yang setara dengan perkara zikir. Bahkan sesungguhnya, nah ini satu catatan yang sangat penting kata beliau, bal innal a'mala kullaha wa ta'ati jami'aha innama syuri'at li iqamati dzikrillah. Bahkan kalau kita perhatikan dengan serius, seluruh amalan, seluruh ketaatan tidaklah disyariatkan kecuali untuk mengingat Allah. Kita sholat untuk mengingat Allah. Kita puasa untuk mengingat Allah. Kita bersedekah untuk mengingat Allah. Bayar zakat untuk mengingat Allah. Berjihad untuk mengingat Allah. Segala perkara amal ketaatan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Tadi beliau sebutkan dalil-dalil. Oh, ternyata memang amalan tersebut, amalan kebaikan itu tidak ada yang bisa lepas dari zikrullah. Makanya zikrullah itu menjadi paling afdol karena dia adalah intisari dari penyelenggaraan ibadah ini, penyelenggaraan ketaatan ini. Nah, kalau wal maksudu biha tahsilu dzikrullah taala, dan maksud disyariatkannya ibadah-ibadah tersebut adalah untuk ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kata beliau, walihada yaqulullah taala, contohnya ya firman Allah dalam surat Toha ayat yang ke-14. Anda bisa lihat dalam surat Toha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Coba lihat. Hikmah dari salat itu apa? Lidzikri, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini makna yang sangat mendalam ya. Ternyata dalam semua ibadah ya, ini mulai dari ibadah yang penting ini salat, ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya agar hamba-hambanya itu menjadikan salat itu sebagai pengingat bagi Allah. Agar dia berzikir kepada Allah dalam salatnya, dia menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ai aqimis salata li ajli dzikrillah jalla wa ala. Maksud dari ayat ini, tegakkanlah salat dengan tujuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hada tanbihun ala azimi qadri shalah. Dan di sini ya terdapat peringatan tentang kedudukan ya, tentang agungnya kedudukan salat. Idh hiya tadarrun ila Allah taala wa qiyamun baina yadayhi wa su'alun lahu tabaraka wa taala wa iqamatun li dzikrihi. Bahwa salat itu adalah bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba dia berdiri di hadapan Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir menyebut namanya. Jadi salat itu merupakan gabungan dari amal-amalan yang sangat agung. Ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdiri di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, ya. Ya, dalam salat itu kan ada doa ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, itu permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatun lidzikrihi, dan juga ya di dalam salat itu terdapat zikir. Allahu akbar. Ya, ketika dia ruku, dia bertasbih kepada Allah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hada ya fas-salatu hiya dzikir. Maka dengan demikian salat itu pada hakikatnya adalah zikir, bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad sammaha Allah taala dzikran. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan ya, menyebut salat itu sebagai zikir. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, Anda bisa lihat dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu adalah zikir. Ketika menyebutkan tentang perintah salat Jumat, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah."
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil ya untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah. Segera kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimasukkan dengan zikir di sini? Yaitu sholat Jumat. Apabila kalian telah dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan sholat dengan ya sebutan zikir. Fas'au ila dzikrillah. Fasamma sholata huna dzikron. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat sebagai zikir. Li'anna dzikra huwa ruhuha wa lubbuha wa haqiqatuha. Karena zikir itu merupakan ruh dari sholat. Intisari dan hakikat dari sholat itu sendiri. Wa a'dhamun nas ajran fi shalah ya aqwahum wa ashadduhum wa aktsaruhum fiha dzikran lillahi ta'ala. Maka yang paling besar pahalanya ya di dalam sholat adalah orang yang paling kuat, paling dahsyat dan paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau berdiri dengan begitu panjang. Ya. Sholat itu kan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga merupakan zikir. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri dengan begitu panjangnya sampai kemudian kaki beliau bengkak-bengkak. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan demikian juga yang akan datang. Tapi kenapa seperti ini sampai kakinya bengkak-bengkak? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, syahid dari sini bahwa Nabi panjang sholatnya. Banyak sekali bacaan yang beliau baca. Panjang bacaannya. Ya, dalam sebagian hadis ya Nabi mengatakan afdalus shalah ya tulul qiyam, sebaik-baik sholat adalah berdiri yang panjang. Nah, ngapain berdiri? Dia membaca Al-Qur'an dan itu merupakan zikir. Jadi semakin panjang zikirnya, semakin panjang bacaan Qur'annya, semakin banyak zikirnya, maka semakin afdol pula sholat tersebut. Tapi di sini kita bicara tentang sholat sendirian ya, karena kalau dia itu sholat berjamaah sebagai imam ya tentu dia harus memperhatikan kemaslahatan. Jangan sampai kemudian membuat orang lari dari sholat berjamaah karena terlalu panjang. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur sahabat Mu'ad bin Jabal ya saat beliau membaca bacaan yang demikian panjang di tengah masyarakat umum. Ya, maka ini berlaku pada sholat sendirian. Ya, Anda sholat, panjangkan sholat Anda, maka ini akan menjadi sholat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hakana sya'nu fi kulli ta'atin wa ibadatin yataqarrabu bihal abdu ilallah. Demikian juga ya kondisi semua amalan ketaatan dan ibadah yang dipakai untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya inti dari ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah zikrullah ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut-nyebut ya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Baik. Lalu beliau membawakan sebuah riwayat ya dari dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani. Kita baca saja riwayatnya. Qala rawal Imam Ahmad wa Tabrani min tariqi Abdullah bin Lahiyah. Qala haddatsana Zabban bin Faid an Sahal bin Mu'ad bin Anas Al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqal ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Bahwa rasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, siapakah mujahidin yang paling besar pahalanya? Orang yang berjihad jalan Allah itu siapa yang paling besar pahalanya? Mujahid yang mana yang paling besar pahalanya? Maka apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Aktsaruhum lillahi dzikran.
yang paling banyak berzikir kepada Allah. Ternyata mujahid yang paling besar pahalanya itu yang paling banyak zikirnya. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, fa'ayyu sha'imina aktsaruhum ajran. Ya, orang yang berpuasa yang seperti apa? Yang paling besar pahalanya, wahai Rasulullah. Qala aktsaruhum dzikran. Orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya. Tsumma dzakara sholata waz zakata wal hajja was shadaqah. Kullu dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lillahi dzikran. Kemudian dia melanjutkan, ya, orang yang sholat yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Orang yang berzakat yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Orang yang berhaji yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Orang yang bersedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Kullu dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsaruhum lillahi dzikran. Semuanya dijawab sama oleh Nabi. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada orang yang berjihad, mana yang paling besar pahalanya? Yang paling banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, demikian juga orang yang berpuasa, ternyata yang paling afdal adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka saat itu ada Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar, ya, mengatakan kepada Umar ketika itu, "Dzahaba dzakiruna bikulli khair." Ya, ternyata orang yang banyak berzikir telah membawa semua kebaikan. Lalu Nabi menimpali ajal. Benar, wahai Abu Bakar. Benar. Jadi orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka lah yang menang di semua amalan. Ya, dalam jihad, dalam puasa, sholat, sedekah, haji, ya, semuanya yang menang adalah orang yang banyak berzikir. Dan itu kemudian diiyakan oleh Nabi. Nabi mengatakan ajal. Ya, benar wahai Abu Bakar. Benar wahai Abu Bakar. Ya, bagaimanapun juga yang menang adalah orang yang banyak berzikir. Kemudian di sini ada pembahasan tentang sanad hadis, ya. Kita baca saja. Qala al-Haythami rahimahullah wa fihi Zabban bin Fa'id wa huwa dha'ifun wa qad wuthiq wa kadzalika Ibnu Lahiyah. Kata Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, ya, beliau mengatakan di dalam sanad hadis ini ada sosok Zabban bin Fa'id, dan dia adalah seorang rawi yang lemah, dan sebagian para ulama mensikohkannya. Demikian juga kondisi Ibnu Lahiyah. Sebagian ulama melemahkannya, sebagian lagi mensikohkannya. Lakin lahu syahidun mursalun bi isnadin sahih. Akan tetapi hadis ini memiliki penguat, ya, penguat yang mursal dengan sanad yang sahih. Mursal itu seorang tabi'i menyampaikan ucapan Nabi. Kan tabi'i itu tidak bertemu dengan Nabi. Jadi dia perlu perantara antara dirinya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia bisa dijadikan sebagai penguat. Rawa Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Qala akhbarani Haywah. Qala haddathani Zuhra bin Ma'bad. Annahu sami'a Aba Sa'id al-Maqburi yaqulu. Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud membawakan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id al-Maqburi. Ya, al-Maqburi. Abu Sa'id al-Maqburi mengatakan, ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul haji a'zamu ajran. Wahai Rasulullah, haji yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Itu haji yang paling banyak berzikir kepada Allah. Faqala fa ayyul musallin a'zamu ajran. Siapakah orang yang sholat yang paling besar pahalanya? Maka Nabi mengatakan aktsaruhum lillahi dzikran. Orang yang sholat yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Qala fa ayyu sha'imin a'zamu ajran. Siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Qala fa ayyul mujahidina a'zamu ajran. Siapakah mujahid yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Wa qala Zuhra fa akhbarani Abu Sa'id al-Maqburi anna Umar al-Khattab qala li Abi Bakar dhahaba dzakiruna bi kulli khair. Ya, kemudian Zuhra mengatakan, mengkhabarkan kepadaku Abu Sa'id al-Maqburi
bahwa Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, kalau begini wahai Abu Bakar, ya orang-orang yang berzikir telah membawa semua kebaikan. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad yang kita baca di atas, ya itu Abu Bakar yang mengatakan kepada Umar. Tapi ini dalam riwayat ini yang mengatakan justru Umar. Umar mengatakan kepada Abu Bakar bahwa semua kebaikan telah dibawa oleh orang-orang yang banyak berzikir. Jadi ini diantara riwayat penguat ya dari riwayatnya Mu'ad bin Anas al-Juhani yang kita bawakan tadi. Jadi walaupun lemah, dia memiliki penguat. Kemudian ada lagi hadis yang menguatkan riwayat tadi. Jadi bukan hanya satu hadis saja yang menguatkan riwayat tadi, ada riwayat yang lain yang menguatkan riwayat yang pertama. Dan ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Kata beliau walahu syahidun akharu ya auradahu Ibnu Qayyim fi kitabih Al-Wabilus Sayyib. Hadis tadi memiliki penguat yang lain dan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, waqad dzakara Ibnu Abi Dunya hadisan mursalan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya telah menyebutkan sebuah hadis yang mursal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu ahlil masjidi khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa ya ahlul masjid yang terbaik. Orang yang sering keluar masuk masjid beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu siapa di antara mereka yang terbaik? Maka Nabi menjawab, aktsaruhum dzikran lillahi jalla wa ala. Yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Nah, jadi orang yang keluar masuk masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling baiknya adalah yang paling banyak berzikir. Qala kila ayu ahli janazati khair. Ya, kemudian Nabi ditanya, siapa orang yang menghadiri jenazah itu yang paling baik di antara mereka? Di antara orang yang menghadiri jenazah itu siapa yang paling baik? Qala aktsaruhum dzikronillah. Yang paling baik adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Nah, lagi-lagi yang paling baik adalah yang banyak zikir. Qila fa'ayyul mujahidina khair. Kemudian ditanya lagi, Rasul alaihi salatu wasalam, mujahid yang seperti apa yang terbaik? Qala aktsaruhum dzikronillahi azza wajal. Maka Nabi mengatakan yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah azza wajal. Qila fa'ayyul hujjaji khair. Siapakah orang yang berhaji yang terbaik? Qala aktsaruhum dzikran lillahi azza wajal. Maka lagi-lagi jawaban Nabi, yang terbaik adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah azza wajal. Ya, yang paling banyak zikirnya kepada Allah azza wajal. Baik. Kemudian ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ditanya, wa ayyul hujjaj khairan qala aktsarum dzikronillah. Siapa yang paling banyak ya yang paling baik di kalangan orang-orang yang berhaji, yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wa qilla wa ayyul uwadi khair. Ya. Siapa orang yang mengunjungi orang yang sakit itu yang terbaik? Maka Nabi mengatakan aktsaruhum dzikran lillahi azza wajal. Maka Nabi lagi-lagi menjawab, yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak zikirnya kepada Allah azza wajal. Wa qala Abu Bakar dzahaba dzakiruna bil khairi kullihi. Maka Abu Bakar ya mengatakan orang yang banyak berzikir telah membawa seluruh kebaikan. Ini syahid yang kedua ya yang menunjukkan kesohihan hadis ya Mu'ad bin Anas al-Juhani tadi ya tentang keutamaan zikir. Qala wal haditsu ya bi syahidaihi salihun li ihtijaj. Maka hadis yang pertama itu dengan dua penguatnya itu bisa dipakai sebagai hujah insya Allah. Ya, jadi hadisnya itu sahih dengan penguat-penguat tadi dengan dua riwayat yang menguatkan hadis tersebut.
Wa manahu alladhi dalla alaihi haqqun la raiba fi sihhatihi. Dan makna yang terkandung dalam hadis tersebut ya tentu benar tanpa ada keraguan sama sekali tentang kesahihannya. Jadi kalau toh misalnya ada yang mengatakan hadisnya lemah, tapi maknanya tidak keliru bahwa di antara orang-orang yang terbaik yang melakukan amalan-amalan tadi, haji, jihad, bersedekah, sholat, ya, mengunjungi orang yang sakit dan seterusnya, yang terbaiknya adalah orang yang ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menukilkan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib. Kata Imam Ibnul Qayyim, inna afdala ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikran lillah azza wa jal. Maka orang-orang yang mengerjakan amalan ini, ya, yang paling baik adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah azza wa jal. Wa afdalus suwam aktsaruhum dzikran lillahi fi shaumihim. Maka orang yang berpuasa yang terbaik adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah saat dia berpuasa. Wa afdalul mutasaddiqin aktsaruhum dzikran lillah. Maka orang yang bersedekah yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah. Wa afdalul hujjaji aktsaruhum dzikran lillah. Ya, demikian juga orang yang berhaji. Orang yang berhaji yang terbaik adalah yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sairul a'mal. Ya, demikianlah ya berlaku pada setiap amalan. Tsumma awrada al-hadits al-mutaqaddam wa awrada ya aqbahu an Ubaid bin Umair rahimahullahu taala annahu qala. Kemudian setelah mengeluarkan statementnya tersebut, Al-Imam Ibnul Qayyim membawakan hadis-hadis yang tadi kita telah sebutkan. Kemudian di akhirnya beliau menyebutkan sebuah asar dari Ubaid bin Umair rahimahullah, seorang tabi'i. Dia mengatakan, inna a'zamakum hadzal lailu ya antukabidu wa bakhiltum bil mal antunfiku wa jubuntum anil adu ya antuqatilu fa akthiru min dzikrillahi azza wajalla. Ya, beliau menutup hadis-hadis tadi setelah menyampaikan hadis-hadis tadi yang menunjukkan bahwa yang terbaik adalah orang-orang yang berzikir ya dalam ibadahnya tersebut. Lalu kemudian beliau menutupnya dengan nukilan dari seorang tabi'i Ubaid bin Umair. Dia mengatakan, apabila kalian merasa berat untuk begadang malam beribadah kepada Allah, apabila kalian merasa pelit untuk menginfakkan harta kalian, apabila kalian merasa pengecut, ya, merasakan kepengecutan atau ketakutan ketika bertemu musuh untuk memerangi mereka, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menguatkan hadis tadi ya, ucapan seorang tabi'i ya, bahwa apabila kita tidak bisa melakukan amalan-amalan yang berat seperti bangun malam beribadah, menginfakkan harta kita, atau kita terlalu pengecut untuk bertemu dengan musuh di medan pertempuran, maka hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi ini semua menunjukkan besarnya amalan zikir. Ya, sampai-sampai satu amalan itu ya ketika dilakukan oleh seseorang, dia bisa menjadi orang yang terbaik dalam melakukan amalan tersebut apabila dia memperbanyak zikir kepada Allah ya ketika melakukan amalan tersebut. Mau hajikah, jihadkah, sholatkah, sedekahlah, atau apapun itu amalan, selama dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling utama saat mengerjakan amalan tersebut. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian beliau menyebutkan ya besarnya keutamaan zikir sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ya, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih agung dan lebih mulia. Apa makna firman Allah ini? Beliau mengatakan, "Fadzikrullahi ta'ala huwa afdalul a'mal wa huwa akbar min kulli syai'." Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amalan yang paling afdal. Dan dia ya paling besar ya pahalanya dari segala sesuatu. Yaqulullahu jalla wa ala. Ya.
Ya, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa Alkitab dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Pada ujung dari ayat ini, wala dzikrullahi akbar. Sekarang apa tafsiran wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu lebih besar? Apa sih maksudnya? Banyak sekali tafsiran dari para ulama, ya, yang sedikit banyak berbeda satu sama lain. Baik, dzikrullahi lakum akbar min dzikrikum lahu fi ibadatikum wa salawatikum. Wa huwa dzakirun man dzakarahu. Ya. Tafsir yang pertama, wala dzikrullahi akbar. Ini bagus untuk dicatat ya sebagai faedah. Tafsir yang pertama, maknanya Allah itu akan mengingat seorang hamba lebih daripada, ya, seorang hamba mengingat Allah. Dalam ibadah-ibadah kalian, dalam sholat kalian, ya, maka Allah mengingat orang yang mengingatnya. Atau Allah mengingat orang yang berzikir kepadanya. Wala dzikrullahi akbar, itu artinya Allah mengingat seorang hamba, ya, itu lebih kuat daripada seorang hamba mengingat Allah. Nah, ini makna yang pertama, wala dzikrullahi akbar. Ya, ingatnya Allah kepada seorang hamba itu lebih kuat daripada ingatnya seorang hamba kepada Allah. Ini tafsir yang pertama. Ya, qala ma'nahu Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Abu Darda wa Abu Qurrah wa Salman wal Hasan. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir At-Tabari. Maka pendapat yang pertama ini, bahwa makna dzikrullahi akbar wala dzikrullahi akbar, ya, maknanya bahwa Allah mengingat kalian itu lebih kuat daripada kalian mengingat Allah. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Darda, Abu Qurrah, Salman Al-Farisi, dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Waqtarahu Ibnu Jarir At-Tabari, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wal Hasan ini bisa bermakna juga Al-Hasan Al-Basri, ya, Al-Hasan Al-Basri. Jadi ini tafsiran yang pertama. Makna dzikrullah wala dzikrullahi akbar, ya, artinya Allah mengingat kalian itu lebih kuat daripada kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wakila, kemudian tafsiran yang kedua. Makna wala dzikrullahi akbar, dzikrukumullah fi salatikum wa fi qiraatil Qur'an afdalu min kulli syai'. Tafsir yang kedua, makna wala dzikrullahi akbar artinya, ya, berzikirnya kalian kepada Allah dalam sholat dan dalam membaca Al-Quran itu lebih utama daripada, ya, segala sesuatu. Jadi tafsir yang kedua ini menunjukkan keutamaan zikir daripada amalan-amalan lainnya. Wala dzikrullahi akbar, berzikir kepada Allah itu lebih besar. Artinya lebih afdal daripada seluruh amalan. Ya. Qala Ibnu Zaid wa Qatadah wala dzikrullahi akbar min kulli syai' ay afdalu minal ibadati kulliha bi ghairi dzikrin. Maka Ibnu Zaid dan Al-Imam Qatadah mengatakan wala dzikrullahi akbar min kulli syai', bahwa zikir itu lebih besar daripada segala sesuatu, maksudnya lebih afdal daripada ibadah yang tidak ada zikir padanya. Ini tafsir yang kedua. Wala dzikrullahi akbar, bahwa ibadah zikir itu lebih utama di sisi Allah daripada ibadah-ibadah lain yang tidak ada zikirnya. Kemudian tafsir yang ketiga, wakila al-makna inna dzikrullah akbar ma'al mudawamati minas salati fin nahi anil fahsya'i wal munkar. Ya. Bahwa zikir mengingat Allah
itu lebih besar efeknya dalam menahan perbuatan keji dan mungkar daripada sholat. Wa dzikrullahi akbar. Kan sebelumnya Allah berbicara tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Di tafsir yang ketiga ini maksudnya bahwa berzikir kepada Allah itu lebih dahsyat efeknya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar daripada sholat. Sekali lagi, zikir kepada Allah itu lebih besar, lebih dahsyat efeknya untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar daripada ibadah sholat. Nah, ini 3 tafsir dari waladikrullahi akbar. Ya, perlu diulang ini ya. Kita ulang secara ringkas ya. Makna yang pertama, waladikrullahi akbar artinya ya Allah mengingat seorang hamba lebih kuat daripada seorang hamba mengingat Allah. Kemudian makna yang kedua bahwa zikir itu merupakan amalan yang paling afdol. Ya, melebihi amalan-amalan lain yang tidak ada zikirnya. Waladikrullahi akbar. Kemudian tafsiran yang ketiga, makna waladikrullahi akbar bahwa zikir itu lebih kuat ya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar daripada sholat. Karena konteksnya membicarakan ya tentang nahi mungkar, tentang menahan dari kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, maka zikir kepada Allah itu lebih dahsyat efeknya dalam mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Baik. Maka makna yang paling kuat dari 3 tafsir ini, beliau menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah. Ini tarjihnya Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. As-sahih anna ma'nal ayah anna salata fiha maqsudan aziman. Ahaduhuma a'zamu minal akhar. Yang benar ya dari tafsiran-tafsiran ini bahwa makna ayat ya bahwasanya salat itu memiliki 2 maksud yang agung, 2 tujuan yang agung. Ahaduhuma a'zam minal akhar. Salah satu dari tujuan ini, dari 2 tujuan ini lebih agung daripada tujuan yang lain. Fa inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Karena salat ini ya dia menjaga atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa hiya mustamilatun ala dzikrillah ta'ala, dan dia mencakup zikrullah ta'ala. Ya. Jadi maksudnya salat itu dia ada 2 tujuan ya. Pertama mencegah nahi dan mungkar. Kemudian yang kedua ya untuk mengingat Allah. Qala walima fiha min dzikrillah a'zam min nahiha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan untuk mengingat Allah, efek kan dia ada 2 tujuan tadi ya. Tujuan sholat itu mencegah keji dan mungkar, yang kedua untuk mengingat Allah. Maka dari 2 tujuan ini yang paling besar efeknya adalah untuk mengingat Allah. Ya, untuk mengingat Allah. Jadi mungkin kita bisa mengatakan ucapan Ibnu Taimiyah ini menjadi tafsir yang keempat. Ya, bisa kita katakan demikian. Jadi maksud Ibnu Taimiyah makna waladikrullahi akbar ya, bahwa sholat itu punya 2 tujuan. Yang pertama mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tujuan yang kedua adalah untuk mengingat Allah. Maka yang lebih mendominasi dari sholat itu adalah mengingat Allahnya daripada mencegah dari keji dan mungkarnya. Nah, ini tafsiran yang keempat, bisa kita katakan tafsiran yang keempat dari firman Allah waladikrullahi akbar, bahwa mengingat Allah itu lebih besar. Artinya sholat itu paling tidak punya 2 tujuan. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, makanya dikatakan dalam ayat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengingat Allah, dan tujuan yang kedua ini lebih mendominasi, kata Ibnu Taimiyah. Makanya Allah mengatakan waladikrullahi akbar. Ya, sungguh zikir kepada Allah itu lebih besar. Maksud yang lebih besar dan lebih mendominasi ya dari tujuan sholat.
Nah, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang makna waladikrullahi akbar. Ya, kemudian baik, ini tafsiran dari Ibnu Taimiyah. Tapi tafsiran yang kedua ya yang menunjukkan bahwa zikrullah itu merupakan amalan yang terbaik, ini dikuatkan oleh banyak ahlu tafsir. Waqad su'ila Salman Al-Farisi ayyul a'mal afdal. Salman Al-Farisi pernah ditanya tentang amalan yang paling afdal, maka beliau mengatakan amat taqra Al-Qur'an wa ladzikrullahi akbar. Maka Salman balik bertanya, tidakkah engkau pernah membaca firman Allah wa ladzikrullahi akbar, dan zikir mengingat Allah itulah yang paling besar? Maka amalan yang terbesar adalah zikrullah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbasin annahu su'ila ayyul a'mal afdal, qala dzikrullahi akbar. Dan juga Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ya, amalan apakah yang terbaik? Maka beliau mengatakan zikrullah akbar. Mengingat Allah itu, ya, itulah yang terbesar. Itulah yang terbesar. Ya, sehingga Allah taala alam, ya, tafsiran yang kedua pun cukup kuat, ya, bahwa makna dari waladikrullahi akbar, ya, bahwa zikir kepada Allah itulah yang paling besar. Ini maknanya bahwa amalan berzikir kepada Allah, ya, itu lebih utama daripada amalan yang tidak terdapat zikrullah padanya. Wallahu taala alam. Kemudian beliau tutup, ya, bab ini dengan ucapan beliau, fallahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila mil'a samawatihi, ya, wa mil'a ardihi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'du la yanqati'u wa la yabidu wa la yafna adada ma hamidahu alhamidun wa adada ma ghafila an dzikrihil ghafilun wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kesimpulan dari apa yang kita sebutkan, ya, bahwa zikir ini menjadi amalan yang terbaik, ya. Bahkan ketika disandingkan dengan amalan-amalan lainnya, ternyata amalan yang lain pun itu diukur keutamaannya dari zikrullah. Haji siapa? Haji yang mana yang terbaik? Haji yang banyak berzikir. Mujahid mana yang terbaik? Mujahid yang banyak berzikir. Orang yang bersedekah yang mana yang terbaik? Yang banyak berzikir. Nah, maka jangan lepaskan zikir ini dari amalan-amalan kita, karena kita akan menjadi orang yang terbaik dengan amalan tersebut, ya, karena memperbanyak zikrullahi ta'ala. Baik, nakifilahuna, kita cukupkan dulu materinya sampai di sini. Kemudian kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Tafadhalu hafidhakumullah. Halo, Mas Sofi'i, Assalamualaikum. Kami kembalikan kepada admin. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan yang sudah masuk duluan, mungkin Ana bacakan Ya, dari akhwat. ya, silakan, Muhammad. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Waalaikumsalam. yang satu ini mungkin agak berbeda tapi terkait dengan zikir. Kita ada di penghujung Zulhijjah Ustadz, dan biasanya ketika pergantian ke Muharram, banyak orang-orang men-share tentang zikir-zikir perubahan tahun dari bulan. Tahun, ya. Ya, apakah itu memang ada syariatnya Ustadz yang bisa dilakukan? Kemudian yang kedua Ustadz, tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada zikir yang tujuannya adalah mencegah perbuatan munkar, nahi munkar. Nah, ternyata banyak juga orang yang sudah melakukan sholat tapi perbuatan keji dan munkarnya tetap juga terlaksana. Apakah itu sebenarnya sholatnya atau zikirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Baik, ya, tentang pertanyaannya bagus dan relevan, ya.
wallahu taala alam ya, dalam sebuah kajian itu ya pernah disebutkan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin, saya pernah mendengar video beliau ya tentang doa tahun baru ya. Beliau berpendapat bahwa disyariatkan ya, artinya boleh bagi kita untuk membaca doa tahun baru. Lalu beliau menyampaikan sebuah asar dari Al-Imam Al-Baghawi ya, dari Abdullah bin Hisham. Beliau mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya yata'allamuna hadha du'a kama yata'allamuna Al-Qur'an. Dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mereka mempelajari doa ini sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Idza dakhala syahra awis sanah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wa jiwari minasyaitan wa ridwani minar rahman. Ya, apabila mereka memasuki ya bulan atau tahun yang baru, maka mereka membaca doa, ya Allah, ya masukkanlah bulan atau tahun ini kepada kami disertai dengan keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Demikian juga perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wal wassalamati wal islam wal jiwari minasyaitan wa ridwanin ya minar rahman. Ya, ini doa yang dibaca oleh para sahabat ketika memasuki ya dalam nasnya itu disebutkan idza dakhala syahr awis sanah, apabila masuk ke bulan atau tahun yang baru. Dan sanad asar ini sahih insyaallah, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Sehingga boleh saja seseorang membaca doa ini ketika dia memasuki tahun yang baru. Baik, kenapa? Ya sebenarnya yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah sholatnya ya, inna sholata, yang sesuai dengan ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu ya lebih mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi sholatnya itu tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Maka barakallahu fikum, sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar, ini dijelaskan oleh para ulama, adalah sholat yang makbulah, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat diterimanya sholat itu ada dua. Yang pertama, dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Kalau dia sholatnya niatnya tidak ikhlas, maka ya bukan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membuahkan efek tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia sholatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian sholat tersebut syarat yang kedua dilakukan sesuai dengan sunnah dan dilakukan dengan kekhusyukan. Inilah sholat yang bisa menimbulkan pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, nggak sesuai sunnah, demikian juga tidak disertai dengan kekhusyuan, dia nggak mengetahui apa yang dia baca dan seterusnya, maka ini bukanlah sholat yang akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi bukan hanya sholat begitu saja lantas tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi sholat yang diterima oleh Allah dan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi syaratnya dilakukan dengan ikhlas, demikian juga ya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya, demikian juga dia lakukan dengan penuh kekhusyukan. Kekhusyukannya inilah yang kemudian melahirkan rasa takut dia kepada Allah sehingga dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustaz, tadi tidak bisa resen, saya tidak bisa open mic dan video karena itu menjadi co-host. Baik, kami persilahkan kepada yang sudah resen, Ibu Idar bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Idar. Silakan Bu Idar. Maaf, saya ingin menanyakan mengenai zikir pagi dan petang.
Saya membaca bahwa ada beberapa hadis dhaif mengenai zikir pagi dan petang ini, dan ini karangan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Katanya ada beberapa zikir yang itu hadisnya dhaif dan tidak boleh dibaca. Dan juga ada buku yang memasukkan salawat Nabi SAW di dalam zikir pagi dan petang. Jadi bagaimana sebenarnya Ustadz? Apakah kita memang tidak boleh membaca, misalnya ada hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim, misalnya itu tuh, apakah memang kita tidak boleh membacanya di dalam dengan niat zikir pagi dan petang Ustadz? Dan juga mengenai sholawat gitu Ustadz. Terima kasih. Saya kira sholawat dan juga hasbiyallah itu termasuk zikir pagi dan petang. Jadi kita itu sebagai orang awam ya, kita tidak dituntut ya harus apa namanya meneliti dengan begitu detail ya, karena kita juga tidak punya kemampuan. Nah, selama hadis tersebut ya ada di antara para ulama yang menguatkannya, tidak mengapa kita amalkan. Ya, misalnya Ibu ambil patokan buku apa tuh yang sering dipakai dikit, Hisnul Muslim misalnya kan. Itu kan Ya. yang paling sering kan ya, jadi patokan kita untuk zikir pagi dan petang kan ada bagian zikir pagi dan petang. Nggak apa-apa Ibu amalkan saja. Ya, masalah kesohihan dan kedoifan sebuah hadis itu amrun ijtihadi, perkara yang ijtihadi. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang awam kemudian melihat ada ulama yang mensohhikan hadis tersebut dan kita mengamalkannya, itu nggak jadi masalah, Bu Ida. Boleh bagi Baik. Ibu untuk mengamalkan hadis tersebut. Wallahu taala alam. Ya, Jazakallah kecuali khairan. kalau memang hadisnya sebelumnya ya, kecuali kalau misalnya hadisnya itu palsu gitu ya, palsu. Kalau palsu ini level yang berat ya daripada sebuah hadis ya. Tapi kalau misalnya perbedaannya itu mungkin karena ada ulama yang menganggap perawinya itu lemah, sebagian lagi mengatakan dia kuat ya, maka ini ranah ijtihad. Atau ada ulama yang mengatakan misalnya hadisnya lemah. Tapi seperti yang kita bahas dalam kajian ini, dia memiliki syawahid, penguat-penguat. Nah, inilah ranah ijtihadnya para ulama. Apakah penguat-penguat ini bisa mengangkat hadis tadi dari derajat doif menjadi hadis yang hasan misalnya. Nah, itu ranah ijtihadnya para ulama. Sehingga sikap kita sebagai orang awam, ya ketika kita melihat ada seorang ahli hadis yang kompeten, ya mengatakan hadisnya hasan, maka silakan bagi kita untuk mengamalkannya. Ya, Ya, misalnya demikian Bu Ida. sebentar Ustaz, mengenai hasbiyallahu la ilaha illallah wal alaihi tawakkaltu, ini kan ada dalam Al-Qur'an Ustaz. Tapi apakah dia dijadikan sebagai zikir pagi dan petang itu? Sepertinya ada ya, ada hasbiyallah itu. Ya, Iya, nanti saya ada teliti lagi. ulama yang mengatakan termasuk Ustaz. Iya, sepertinya itu ada diucapkan, ada hadisnya itu hasbiyallahu ya. Ada itu di dalam sebagian hadis. Maka tidak apa-apa, tidak jadi masalah kalau misalnya ada riwayatnya yang menyebutkan itu sebagai bagian dari zikir pagi dan petang. Ya, Jadi bisa kita ikuti Hisnul Muslim aja, itu boleh ya Ustaz? boleh Ibu, boleh sekali ya, boleh sekali. Ya, Karena kita kita untuk tidak membaca tidak zikir-zikir yang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dalam Hisnul Muslim. Iya. Ya, Jazakallah khairan Ustaz. wa anti jazakillahu khairan. Baik, ada lagi Baik. yang ingin bertanya? Kami persilakan pada jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau mengirimkan pesan di kolom chat kepada kami. Atau sudah cukup? Baik, sepertinya tidak ada Ustadz yang bertanya. Baik, kalau begitu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya bab ya di dalam kitab ini, zikrullahi huwa askal a'mal wa afdaluha, bahwa berzikir kepada Allah ini merupakan amalan yang paling mulia dan paling afdal. Nah, kita cukupkan dulu pengajian kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang pembahasan kita adalah tentang keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, nakif ilahuna, kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Sofei. Silakan Ustadz ditutup. Tafadhol. Baik, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian kita malam hari ini serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian rutin kita 2 pekan sekali pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kami undur diri, kami informasikan terlebih dulu kepada jamaah bahwasanya insya Allah besok di hari Jumat 12 Juni kita akan ada agenda kajian yang mana akan diisi oleh beliau guru kita Ustadz Harits Abu Naufal Hafizallahu Ta'ala yang mana kita akan kembali melanjutkan mengkaji kitab Usulun fi Tafsir yang mengangkat tema faedah-faedah mengetahui turunnya ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu kami mengajak pada jamaah sekalian untuk dapat hadir di kajian esok hari dan ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Baik, demikian kami mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jemaah dari lift meeting. Barakallahu fikum.